Selamat pagi, perkenalkan saya Jessi Ardianti Syaira selaku moderator yang akan memandu presentasi hasil penelitian dengan judul Hubungan Besaran Uang Saku Bulanan dengan Kesejahteraan Mental sebagai bagian dari kesehatan mahasiswa PPKU IPB University. Penelitian ini disusun oleh kelompok 9 dengan anggota sebagai berikut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan presentasi hasil penelitian dari kelompok kami. Kesehatan mental mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan akademik dan kondisi ekonomi. Besaran uang saku sebagai salah satu aspek kondisi ekonomi dapat memengaruhi tingkat stres dan kesejahteraan mental. Keterbatasan finansial dapat memengaruhi kondisi psikologis dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada mahasiswa PPKU IPB University. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara besaran uang saku bulanan dengan kesejahteraan mental mahasiswa PPKU IPB University. Selanjutnya adalah penentuan ukuran sampel. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lapin, dengan N kecil adalah ukuran sampel, N besar jumlah populasi, dan juga D tingkat kesalahan sebesar 10%. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi Spearman yang akan mengukur hubungan antara dua variabel, yaitu besaran uang saku bulanan dan juga kesejahteraan mental mahasiswa. Nilai koefisien berkisaran antara -1 hingga +1, di mana nilai mendekati +1 menunjukkan adanya hubungan positif kuat, dan nilai mendekati -1 menunjukkan adanya hubungan negatif kuat. Peak Depression Inventory atau BDI adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat depresi. BDI ini terdiri dari 23 pertanyaan dengan skor antara 0 hingga 63, di mana semakin tinggi jumlah skor yang didapatkan, maka semakin berat gejala yang dialami oleh responden. Kelompok kami memperoleh data melalui Google Form dan menggunakan instrumen BDI 2. Setelah itu, skor BDI 2 tersebut dijumlahkan dan dikelompokkan sesuai kategorinya masing-masing, dan dipindahkan ke aplikasi Excel, lalu dianalisis secara statistik. Kelompok kami juga menggunakan 3 metode analisis, yaitu korelasi Spearman, analisis bivariat, dan juga penentuan interpretasi. Pada penelitian ini, analisis data yang dilakukan oleh kelompok kami itu ada dalam 3 tahap. Yang pertama, ada analisis deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk menggambarkan karakteristik responden, seperti distribusi uang saku dan kondisi kesejahteraan mental mahasiswa. Selanjutnya, dilakukan juga uji korelasi Spearman untuk mengetahui hubungan antara besaran uang saku bulanan dengan kesejahteraan mental mahasiswa. Nah, uji ini itu dipilih karena data yang digunakan berskala ordinal. Kemudian, hasil korelasinya itu diinterpretasikan berdasarkan nilai koefisien Spearman, di mana nilai yang mendekati +1 itu menunjukkan hubungan positif kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 itu menunjukkan hubungan lemah atau tidak ada hubungan. Pada slide ini ditampilkan hasil uji korelasi Spearman yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara besarnya uang saku dengan kesejahteraan mental mahasiswa PPKU IPB University, dengan jumlah responden atau N yang dianalisis pada penelitian ini sebanyak 104 orang. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,171. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara uang saku dengan kesejahteraan mental. Artinya, mahasiswa dengan uang saku yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan mental yang lebih baik dibandingkan mahasiswa dengan uang saku yang lebih rendah. Namun, nilai korelasi sebesar 0,171 termasuk dalam kategori hubungan yang sangat lemah karena nilainya mendekati 0. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan hubungan yang positif, pengaruh uang saku terhadap kesejahteraan mental tidak terlalu besar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesejahteraan mental mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti beban akademik, tekanan keluarga, kualitas tidur, hubungan sosial, serta kemampuan individu dalam mengelola stres dan tekanan sehari-hari. Pada penelitian ini juga dilakukan analisis menggunakan metode tabel silang, yang mana menunjukkan mayoritas responden berada pada kategori uang saku rendah sebanyak 87 responden. Dari 87 responden tersebut, terdapat 73 responden yang mengalami depresi minimal hingga ringan, kemudian 14 responden lainnya menunjukkan gejala depresi sedang hingga berat. Kemudian pada kategori uang saku tinggi terdapat 17 responden, yang mana terdapat 14 responden mengalami depresi minimal hingga ringan, kemudian 3 responden lainnya mengalami depresi sedang hingga berat. Dari hasil tabulasi silang ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan depresi ringan maupun berat lebih banyak ditemukan pada kelompok mahasiswa yang memiliki uang saku rendah. Kemudian temuan ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara besaran uang saku bulanan terhadap kesejahteraan mental mahasiswa PPKU IPB University. Temuan ini juga sejalan dengan hasil uji korelasi Spearman yang menunjukkan korelasi positif walaupun keterkaitannya yang sangat lemah. Berdasarkan hasil penelitian dari kelompok kami terhadap 104 mahasiswa PPKU IPB University yang sudah mengisi hasil kuesioner, ditemukan bahwa mahasiswa dengan uang saku yang lebih rendah itu cenderung memiliki gejala depresi sedang hingga berat lebih banyak dibandingkan mahasiswa dengan uang saku yang lebih tinggi. Namun, dari hasil uji korelasi Spearman itu menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,171 yang berarti hubungan antara uang saku dan kesejahteraan mental tergolong lemah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uang saku itu bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental
mahasiswa karena sebenarnya masih terdapat faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh. Tetapi memang uang saku mahasiswa itu merupakan salah satu faktor yang cukup besar untuk mahasiswa, tetapi memang bukan faktor utama yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental tersebut gitu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara besaran uang saku bulanan dengan kesejahteraan mental. Mahasiswa diharapkan dapat mengelola uang saku dengan bijak, agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan tekanan psikologis. Pihak kampus juga diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan mental mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, melalui penyediaan layanan konseling serta edukasi mengenai kesehatan mental. Dan penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan mental mahasiswa, karena besaran uang saku bulanan bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi kondisi mental mahasiswa. Demikian pemaparan hasil penelitian yang telah disampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyimak presentasi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.